Ernest Salamat, Ibu Winarmi, Bapak John Liboran, Ibu Irene S. Manopo, Ibu Kristina Saragi, Bapak Adi Immanuel Tein, Bapak Agus Ferdinandus, Ibu Yoneke Wali, Ibu Yulia Wati Dewi, Bapak Romi Madaun, Ibu Fiona Sahartian, Ibu Emilia P. Yota. Kelompok 5, 1 Ibu Andi F. J. Harefa, Ibu Tuti F. Ola Demetou, Bapak James Baima Menteng, Ibu Sevlien Lumanau, Bapak Simon Piapo, Bapak Wenan Rumainum, Ibu Selviana Jitmau, Bapak Oktavianus Hirwa, Bapak Reinhard Sairmau, Bapak Immanuel Pamean, Ibu Anace Boyo, Ibu Kristia D. Mituduan, Bapak Nelson Tabisu, Ibu Adriani, dan Bapak Dean Suryanto. Kelompok 6, Ibu Lydia S. Pasensi, Ibu Rani F. Tuanakota, Ibu Wilhelmina Abisai, Ibu Aplonia Talo, Ibu Rina Tasik. Kalobo, Bapak Niko Has Sampebua, Ibu Kristina F. Pasensi, Ibu Regina Peswarisa, Ibu Juliana Tasik, Bapak Amran Arianto Sinaga, Bapak Martin Sikowai, Bapak Luther Talulembang, Bapak Slamet Riyadi, Bapak Yakob Lempang, dan Ibu Yoselina Yaas. Kelompok 7, yang pertama Bapak Noval A. Lawalata, Bapak Erik PS Gamar Bobir, Ibu Yulia Patiung, Bapak Amarandov, Ibu Naci C. Ishak, Ibu Dolvina Ayal, Bapak Alfian Sumigar, Ibu Erna, Bapak Christian Bunga, Ibu Riris Nainggolan, Ibu Leida Linda Karet, Bapak John Sampau, Bapak Esau Miram, Ibu Dorce Loho, dan Ibu Rosali Salakori. Kelompok 8, yang pertama Ibu Linda Abrau, Bapak Alex Ebe, Bapak Antoni Batimuata, Bapak Albert Awendu, Ibu Mariana Patandianan, Bapak Silas Rumpampam, Ibu Vini Sanadi, Ibu Kristina A. Sariwating, Bapak Widodo Sokota, Ibu Tirsa Lewakabesi, Bapak Salmon Nusmese, Ibu Priska Siagian, Bapak Nadirisa, Ibu Devika Kala, dan Ibu Maria Simaela. Demikian rekapitulasi hasil penjaringan Majelis Jemaat GKI Ebenezer Yonif 751 Raider periode 2022-2027. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu warga di gereja bahwa nama-nama yang terpilih untuk masuk dalam jumlah yang akan ada dalam pemilihan adalah 15 orang. Namun dari nama-nama yang ada, masih ada nama-nama yang dari 15 ke bawah dan seterusnya, itu masih ada
waktu dan kesempatan untuk bisa Bapak Ibu ada di dalam penjaringan ini, sebagaimana nama-nama 15 nama yang sudah tertera. Di dalamnya ada suami istri yang akan juga melalui kriteria-kriteria yang sudah disampaikan akan gugur, sehingga nama-nama 15 yang kita sudah baca belum untuk ada dalam kuota, nanti ada kekurangan, ada pengurangan, dan di sana Bapak Ibu yang ada dalam penjaringan itu akan mendapat kesempatan untuk dikunjungi oleh majelis untuk mencukupi kuota 15 yang sudah kami bacakan pada pagi hari ini. Kemudian yang berikut, panitia penjaringan akan mendistribusikan surat keberatan kepada Bapak Ibu warga Sidih Gereja sebagai pemilik hak memilih dan dipilih untuk memberikan keberatan tentang bakal calon yang sudah terjaring, yang sudah dibacakan pada saat ini. Dan pendistribusian surat ini akan dilaksanakan mulai tanggal 24 dan akan dikumpul kembali pada tanggal 30 Agustus. Untuk itu masih ada kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bisa melihat dan memilah Bapak Ibu bakal calon yang kami bacakan tadi berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disampaikan, baik itu kriteria khusus maupun kriteria umum. Demikian yang kami sampaikan di pagi hari ini. Atas perhatiannya kami akan sampaikan terima kasih, dan ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Deti Marentek STH. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam rumah Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, dan kita beribadah kepada Tuhan di minggu pagi hari ini. Jemaat, saya undang bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 155, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suara Yesus kudengar, hai mari yang penat.
Jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung gereja dan jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, kita tabiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Mari kita muliakan Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 454. Kidung Jemaat 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari kita siapkan nyanyian Mazmur 6. Nyanyian Mazmur 6. Pada ayatnya yang pertama, kita hendak nyanyikan mengaminkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dan dalam nyanyian yang sama, pada ayatnya yang ketiga, kita hendak nyanyikan mengaminkan berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita hendak mengaku dosa-dosa kita kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan bahwa dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang selalu menuntun kami dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan Allah kami ada datang dalam satu persekutuan jemaat, baik kami yang ada di dalam gedung gereja sebagai hamba-hambamu, tetapi juga warga jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kami mengangkat hati, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan di saat ini Bapa, di tengah persekutuan yang datang beribadah kepadamu, sadarlah kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tak layak di hadapan-Mu karena kami sudah berdosa kepadamu ya Tuhan. Dalam keberdosaan kami inilah menjadikan kami sungguh tidak menikmati damai sejahtera yang Kau beri bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Allah, kami datang kepadamu bermohon, kasihani kami Tuhan, kasihani kami dan ampunkan salah dosa kami. Kiranya kasih dan sayang Tuhan
terus melingkupi kami dan mengantar kami selalu boleh menikmati sambil bersyukur untuk penebusan yang Kau beri melalui pengampunan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sayangi aku Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kami sebagai hamba Yesus Kristus hendak mengabarkan kepada saudara jemaat yang telah mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kembalilah kiranya. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita di Minggu Kerja Baru. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kita di dalam melakukan petunjuk hidup baru ini dalam hidup tiap hari. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, dan mari kita siapkan pembacaan yang telah disadurkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua melalui kitab Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-48. Injil Lukas pasal 12 ayat
35 hingga ayatnya yang ke-48. Bila kita telah menemukan pembacaan yang hendak kita baca dan renungkan bersama, maka kita hendak berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita diberi kemampuan di dalam memahami akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang empunya firman, kiranya Engkau menerangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai hati dan pikiran kami, memberi kami hikmat dan kemampuan untuk kami membaca dan merenungkan serta belajar akan firman-Mu di saat ini. Engkau yang empunya firman, tolonglah kami supaya kami tetap terus boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam firman-Mu yang kami dengar, yang mengantar kami melakukan di dalam hidup nyata tiap hari. Berkuasalah atas kami jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Berkuasalah atas kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-48. Firman Tuhan bunyi seperti ini, kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melaksanakan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya,
ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang melakukan firman-Nya dan yang melakukan dalam hidup tiap hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kita hendak memberi persembahan. Maka mari kita siapkan nyanyian rohani 119. Nyanyian rohani 119 kita akan nyanyikan untuk mengiringi pemberian persembahan kita di saat ini. Dan dengarkanlah apa kata firman Tuhan bagi kita saat kita memberi persembahan. Barang apa yang kamu buat dengan perkataan atau pekerjaan, buatlah semuanya dengan nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur olehnya kepada Allah, yaitu Bapa. Jemaat memuji Tuhan.
bersama-sama dengan pokok doa dalam jemaat. Yang pertama, pengucapan syukur dari salah satu keluarga di kelompok 5 atas berkat Tuhan. Yang kedua, dari keluarga Bapak Pendeta Agustinus Yaru atas ulang tahun anak Mika Yaru pada tanggal 21 Agustus 2021 genap usia 13 tahun. Yang ketiga, dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Yang keempat, dari keluarga Elia Ishak di kelompok 5, mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ulang tahun dari anak kekasih Elgi Samuel Ishak genap 26 tahun. Dan pada hari ini ulang tahun dari Bapak kekasih Bapak Elia Ishak tanggal 22 Agustus genap 74 tahun. Dan yang ketiga, atas pemulihan Tuhan dari sakit anak kekasih Jana Ishak. Yang kelima, pengucapan syukur dari keluarga AEB di kelompok 8. Yang keenam, pengucapan syukur dari keluarga Tein Paksoal atas ulang tahun anak Priscilla pada tanggal 11 Agustus genap 16 tahun dan anak Vida pada tanggal 19 Agustus genap 12 tahun. Dan satu perpuluhan datangnya dari keluarga tanpa nama di kelompok 3. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sampaikan lewat Tangguh Derma, kotak-kotak yang telah disediakan, tapi juga pengucapan syukur dan perpuluhan yang telah disampaikan oleh keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kita berdoa. Engkau sumber berkat di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau beri yang terbaik dari setiap apa yang kami butuhkan. Engkau beri kami selalu kecukupan. Engkau beri kami selalu kekuatan. Dan Engkau beri kami selalu sukacita. Dan Engkau menjawab semua harapan kami. Dan Engkau memberi kami selalu hikmat untuk tetap terus hidup dalam rendah hati, menikmati berkat kasih dan sayang Tuhan. Kami mengucap syukur di saat ini dengan semua hal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan sebagai tanda syukur kami, jemaat-Mu, kami boleh membawa persembahan. Dan persembahan telah kami sampaikan di dalam tangguh-tangguh derma dan juga di dalam kotak persembahan. Tuhan memberkati setiap pemberian jemaat-Mu dan memberkati pemberian jemaat Tuhan melalui pengucapan syukur dan perpuluhan. Inilah bagian yang hendak disaksikan oleh jemaat-Mu melalui hidup pribadi dan keluarga atas segala kasih dan kebaikan Tuhan melalui kehidupan nyata tiap hari dengan mengalami berkat-berkat kasih, penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di tengah tugas kerja aktivitas kami, dari tugas tanggung jawab dan segala usaha kerja kami. Dan kami boleh menikmati berkat kasih dan sayang Tuhan melalui pertambahan usia baru yang boleh dinyatakan oleh jemaat Tuhan. Kiranya kasih dan sayang Tuhan menyertai, menuntun, memberkati dalam usia baru ini, sehingga selalu boleh ada syukur dan selalu boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup ke depan. Dan ketika pun kami bergumul dengan kesehatan kami, Engkau datang menjamah, menopang dan menguatkan kami serta ada kesembuhan kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan perpuluhan telah disampaikan oleh jemaat Tuhan. Kasih dan sayang Tuhan kiranya terus hadir di tengah keluarga, di tengah tugas pekerjaan. Biarlah usaha dan pekerjaan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, di situ selalu ada nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Sebab dari tempat itu jugalah
keluarga hamba-Mu yang boleh menyampaikan perpuluhan, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, mencukupi segala kebutuhan hidup, tetapi juga melihat berkat Tuhan hadir, mengantar ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih yang secara diam-diam mengangkat hati bersyukur dengan segala berkat selamat Allah. Tuhan, Engkau pun memberkati dan menyertai. Inilah kami yang boleh datang mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kembali kita melihat pembacaan yang telah kita baca bersama di saat ini melalui kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-48. Dengan tema perenungan di saat ini, sukacita hidup melayani. Sukacita hidup melayani. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, melalui pembacaan kitab Injil Lukas, kita melihat bahwa di sini Lukas dia menyadari akan riwayat Yesus. Dia menjelaskan bahwa riwayat Yesus sungguh sangat penting. Sebuah sejarah yang penting yang harus diketahui oleh semua orang. Bagi penulis Lukas, iman Kristen adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang akan dapat dipandang sebagai suatu perbuatan Allah yang nyata, dialami dan dirasakan. Nah, kalau kita memperhatikan pembacaan ini dari 3 Injil yang ada, maka dalam Injil Lukas yang dengan jelas terlihat mengungkapkan tuntutan Yesus. Terlihat bahwa bagaimana Yesus mengatakan mengikut Yesus berarti bersedia untuk melakukan kehendak-Nya. Itu tuntutan Yesus. Mengikut Yesus itu berarti bersedia untuk melakukan kehendak-Nya. Dan akan sangat terasa dialami oleh setiap orang percaya yang mengikuti Yesus dengan setia bahwa ada kasih karunia Allah yang bukan kasih karunia murah yang hanya dipertontonkan, tetapi nyata bahwa kasih karunia Allah ini adalah dialami oleh setiap orang berdosa yang terpanggil pulang untuk ada dalam pertobatan. Sehingga dalam pertobatan itulah dia boleh mengalami kasih karunia Allah dan dia dituntut untuk melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, melalui pembacaan kita melihat sebelum Yesus berbicara tentang kewaspadaan. Nah, bacaan kita yang ada pada bacaan kita saat ini, maka terlihat pada ayat 22 sampai ayat 34, di situ berbicara tentang kewarganegaraan dalam kerajaan sorga. Nah, persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus, baik kita yang hamba-hamba Tuhan yang ada di gedung gereja, tetapi juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Manusia hanya sementara ada tinggal di bumi ini. Itu pun dalam seizin Tuhan, dalam waktu Tuhan. Karena itu, kehidupan manusia di dunia harus menjadi jaminan bahwa
melalui kehidupannya dia boleh menikmati ada sorga yang akan dia alami dan rasakan nanti sebagai jawaban iman di dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Tempat di mana rumah yang Allah telah sediakan bagi setiap orang yang setia. Nah, ketika pun kita perhatikan pembacaan kita di saat ini, di sini penginjil Lukas dia juga berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Tentang hari kedatangan Tuhan. Nah, dalam bagian ini Yesus menginginkan dan mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan yang digambarkan seperti Tuhan yang pulang tanpa memberitahukan waktu kedatangannya. Bahkan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Nah, bagian inilah yang hendak diingatkan oleh Yesus, karena tak seorang pun yang tahu kapan dia akan datang, Tuhan itu, pengantin itu akan datang. Maka setiap orang percaya tetap harus hidup berjaga-jaga terus. Jangan tertidur. Jangan tertidur dalam arti bahwa jangan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah dunia ini, hidup itu tidak melakukan sesuatu apapun. Hidup yang dikatakan orang percaya tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak mempraktekkan dalam kehidupannya segala yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Yesus katakan di dalam pembacaan kita di saat ini, kedatangan dia tak seorang pun yang tahu waktunya. Oleh sebab itu, karena tidak tahu waktu datangnya Tuhan, biarlah hidup ini jangan terlena dengan kehidupan duniawi, dengan kehidupan yang sesuka hati. Tetapi tetap berjaga-jaga, hargai hidup ini dan isi hidup ini dengan hal-hal yang seperti Tuhan mau. Jangan berkompromi dengan dosa dan jangan mempersilahkan dosa menghanyutkan kita di dalam kehidupan yang mengenakkan dalam pandangan duniawi. Oleh sebab itu, bagian bacaan ini juga hendak mengingatkan bahwa berbahagialah. Berbahagia adalah mereka yang setia dan yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini adalah setiap orang percaya, dia tahu bahwa dia selalu akan hidup waspada. Waspada dengan segala situasi yang bisa saja menghantam kehidupan beriman kita melalui tantangan-tantangan, cobaan yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk melihat mana kehidupan yang harus kita jalani, karena kita terbawa di dalam rasa tidak suka. Siapa yang mau suka dengan tantangan? Terlalu lama dalam pergumulan, ada banyak orang Kristen yang mundur, tidak memuliakan Allah, dan menunjukkan kehidupan yang tidak membawa status sebagai warga kerajaan Allah. Sehingga di sini dikatakan berjaga-jagalah bagi mereka yang diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab, menjaga agar lampu pelita tetap terpelihara, tidak padam. Namun melalui pelita itu yang hadir di dalam hidup kita akan tetap bercahaya. Bercahaya ketika Tuhan itu datang, pengantin itu datang, raja itu datang,
pelita itu tetap bercahaya di depan pintu dan menyambut pengantin itu masuk ke dalam rumah. Sesuatu yang luar biasa, bahwa janganlah padamkan cahaya yang sudah diberi kepada kita, tetapi diingatkan tetaplah bersinar, tetaplah bercahaya, supaya kita bisa melihat semua yang ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya juga ketika bercahaya lampu itu, pelita itu, maka semua tidak akan tertutup, bisa dilihat oleh orang lain. Sebab lampu diibaratkan dengan iman yang tetap terlihat dalam sikap dan perilaku hidup tiap hari. Jadi yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup ini harus terus dengan berjaga-jaga sambil melakukan pekerjaan sesuai dengan talenta masing-masing. Dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Artinya supaya dengan leluasa kita dapat bergerak, tetap ada persiapan sampai kapanpun waktunya Tuhan datang kembali. Kedatangannya kembali adalah sebagai hakim dan penghukuman yang akan diberikan berdasarkan perbuatan manusia. Itu kata kunci dari semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, oleh orang-orang percaya. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus. Tuntutan hidup di masa kini memang membuat sebagian orang sering tidak terus-menerus berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan kembali. Oleh sebab itu, ada banyak orang percaya yang menganggap hari Minggu itu hari biasa-biasa saja, hari libur. Makanya tak jarang ada banyak orang Kristen yang memakai hari Minggu sebagai hari libur dengan berekreasi, dan tidak memakai hari Minggu itu sebagai hari yang Tuhan telah beri bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dengan menghitung 6 hari lamanya Tuhan telah menyertai dan memberkati kita. Dan tak jarang banyak orang Kristen yang juga bekerja pada hari Minggu. Karena tidak cukup 6 hari, masih ada sisa pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari Minggu. Karena nanti hari Minggu besok saja baru ibadah. Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, sesuatu hal yang penting dalam pesan firman Tuhan bagi kita di saat ini adalah tak seorang pun yang tahu Tuhan datang kapan. Tuhan mau datang untuk apa? Untuk ambil saya dan saudara, untuk antar ke tempat yang kekal, yaitu sorga. Tak seorang pun yang mengetahui hidupnya akan berlangsung sampai kapan, sampai pada usia berapa, pada hari apa, pada tanggal berapa riwayat hidupnya akan dibaca. Tak seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu, melalui pembacaan kita di saat ini dikatakan, karena tak seorang pun yang tahu, maka setiap kita yang mendengar firman, mari benahi hidup kita, pakai hidup ini berarti bagi Tuhan. Kalau berarti bagi Tuhan, berarti harus berarti bagi sesama. Bukan hanya untuk Tuhan, tetapi kepada sesama tidak. Hanya berdoa-berdoa, tetapi tidak melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud, bukan hanya berhubungan dengan Tuhan, tetapi tidak dengan sesama. Selagi Tuhan beri waktu kepada kita untuk hidup, baik anak-anak, pemuda, remaja, orang tua yang sudah lanjut usia,
Pakailah hidup ini diisi dengan sesuatu yang bisa membawa terang, bercahaya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Bagaimana supaya kita selalu dalam kesiapan sehingga ketika Tuhan ambil kita bisa berjumpa di sorga yang kekal itu. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini sangat berharga. Tadi dalam pembacaan sudah dikatakan bahwa maukah kita menjadi pengurus rumah? Maukah kita menjadi pengurus rumah supaya ketika tuannya datang, rumahnya layak untuk dipakai, untuk dimasuki, layak untuk dinilai sebagai tempat yang tepat. Maukah kita menjadi pengurus rumah? Kayaknya pembacaan ini ada hubungan dengan persiapan kita di jemaat kita, tetapi juga secara umum di GKI di Tanah Papua dalam penjaringan majelis baru. Nama-nama tadi sudah dibaca. Saya tidak tahu apakah itu sempat didengar oleh warga jemaat karena tadi jaringan error, apakah ini juga jaringan masih error. Tetapi yang pasti firman Tuhan tidak pernah error, tetap dapat diperkatakan melalui perilaku hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nama-nama telah dibaca dalam hasil penjaringan. Tidak ada manusia satupun yang bisa menghalangi kalau itu dalam rancangan Tuhan. Memang kita akan masuk pada waktu komplain, tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Nama-nama yang telah dibaca, tetapi juga saya dan Bapak Ibu Penatua Syamas, tenaga gereja yang ada di dalam gedung gereja ini, dan semua warga jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kembali perhatikan, maukah kita menjadi pengurus rumah yang baik dan setia, yang harus banyak mengorbankan waktu kerjanya, waktu keluarganya, waktu segala-galanya yang mengenakkan? Maukah kita menjadi pengurus rumah? Rumah besar di GKI, rumah besar yaitu GKI, rumah GKI. Dan kita dipercayakan di Jemaat GKI Ebenezer, rumah yang ada di Ebenezer Reuni 751 Raider. Maukah kita menjadi pengurus rumah yang ketika tuan rumah itu datang, kita sudah bersihkan dengan baik? Bukan sudah tuntaskan orang-orang yang ada di dalam atau sudah mampuskan mereka, tetapi sudah bersihkan dan dia siaga ada di depan rumah dengan pelitanya untuk menyambut tuan rumah yang akan datang. Sesuatu yang sungguh luar biasa hendak menolong kita semua bahwa bila Tuhan mempercayakan kita menjadi pengurus rumah, sedikit lagi ada yang sudah mau 2 periode, ada bonus ya, luar biasa, menjadi pengurus rumah dengan tambah lagi 1 tahun. Bila kita dipercayakan menjadi pengurus rumah di GKI ini, khususnya di tengah Jumat GKI Ebenezer Reuni 751 Raider, Penatua dan Syamas, mari kita benahi segala sesuatu di akhir periode ini, atau saya mau bilang di akhir hidup ini. Bolehkah saya bilang begitu? Di akhir hidup ini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang kapan saya Tuhan panggil. Nah, saat saya akan berpikir tentang kapan saya Tuhan akan ambil, lihat, apakah saya sudah layak? Apakah saya akan berjumpa dengan Allah di sorga, atau pada akhirnya sesuai dengan penghakiman yang akan terjadi, yang melakukan perbuatan hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui pembacaan ini,
dia akan berjumpa dengan Allah di sorga. Tetapi yang tidak melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan setia, dia seperti orang yang tidak setia. Tempatnya, sekolah minggu bilang, di neraka. Maukah hidup ini, yang akhir hidup kita ini, kita benahi dan memperkatakan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki? Kita perhatikan pembacaan kita di saat ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ketika memperhatikan pembacaan ini, saya harus bersyukur. Bapak Ibu juga Penatua Syamas harus bersyukur. Siapa yang berani menegur saya dan saudara? Tidak ada, takut. Nanti ujung-ujung berkelahi, bertengkar. Karena tentang saya, jadi tidak boleh ada orang yang ganggu gugat. Bapak dan Ibu malu untuk menegur seseorang yang sudah salah, apalagi rekan-rekan Penatua Syamas. Seringkali terbawa dengan perasaan, dengan harapan ada damai, ada sukacita. Tetapi firman Tuhan di saat ini bilang, di akhir hidup kita, bukan akhir periode, di akhir hidup kita yang seolah-olah sebentar atau besok saya Tuhan panggil, benahi hidup ini. Karena ternyata sebagai hamba sekalipun masih kedapatan ada yang tidak setia seperti pembacaan kita di saat ini. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, dia tahu kehendak tuannya, dia tahu apa yang Tuhan sudah sampaikan. Dari Kejadian sampai Wahyu, dia tahu tidak ada yang di luar kepalanya, dia tahu. Makanya orang berani berkhotbah, orang berani menegur, orang berani menasehati karena berdasarkan firman Tuhan. Saya tahu, tetapi saatnya menjalani kehidupan sehari-hari ternyata saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ini yang harus diperhatikan. Menjadi berkat bagi kita yang sedang bertugas, tapi juga persiapan ke depan. Jangan menghalangi pekerjaan Tuhan. Hai hamba-hamba yang setia. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pendeta. Mau benci pendeta juga tidak apa-apa, itu manusiawi. Tetapi jangan membuat Allah akan geleng kepala, karena ini pekerjaan yang telah Dia percayakan kepada saudara, Penatua Syamas dan jemaat Tuhan melalui talenta yang Tuhan sudah beri. Bercahayalah, jadi terang. Jangan seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Ada pasang, ada kasih nyala lilin, tetapi dia tutup, tak bercahaya. Tetapi biarlah cahaya itu dia ada di atas gunung sana, supaya semua orang bisa melihat cahaya itu, yaitu hidup kita, perilaku kita. Bukan hanya dengan kata-kata manis, tapi dengan perilaku yang harus mengubah hidup orang lain menjadi baik. Itu kerinduan setiap kita Penatua Syamas dan pendeta. Rindu sekali. Kenapa kita rindu? Karena ini kebenaran firman Tuhan yang sedang menolong kita. Maukah kita menjadi pengurus rumah GKI di Jemaat Ebenezer yang tanpa harus diingatkan, tetapi saya tahu itu pekerjaan saya. Saya harus pergi melangkah tanpa ada banyak alasan. Sebab Allah tidak punya alasan untuk mengatakan engkau bukan anakku. Memang kita anak Tuhan, tetapi ingat pada akhirnya yang tidak melakukan kehendaknya, dia akan mengalami banyak pukulan. Oleh sebab itu mari persekutuan jemaat Tuhan, sungguh Tuhan menghargai kita. Luar biasa ya, Dia pencipta tetapi Dia menghargai kita. Sudahkah kita menghargai Tuhan yang menciptakan kita, yang sudah mempercayakan kita dalam pekerjaan ini? Tetap waspada ya Bapak Ibu.
dan jemaat yang ada di rumah masing-masing tetap waspada. Pemuda-pemudi yang diberi tanggung jawab tetap waspada. Belum tentu banyak suara itu mendatangkan berkat. Tetapi apa kata Tuhan, itulah yang menjadi berkat. Jadi tetaplah ada di dalam kesiapan. Ikat. Tetap kita berikatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu tetap menyala, bercahaya, bersinar. Anggap saja saya dan saudara sebentar Tuhan panggil meninggal. Siapapun kita, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun kita yang ada di gedung gereja, baik hamba-hambanya tapi juga warga jemaat Tuhan. Anggap saja sebentar kita meninggal. Nah, sisa hidup kita inilah pandang kepada Tuhan dengan rendah hati. Minta ampun. Hargai Tuhan yang memberi kepercayaan kepada saya dan saudara mengelola rumah besar ini, rumah GKI di ladang ini, di Jemaat GKI Ebenezer. Lakukan itu dengan sukacita. Lakukan itu dengan sukacita. Maka dia akan katakan, berbahagialah hamba-hamba berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Laksanakan tugas pelayanan kita dengan sukacita, tanpa beban. Jadikan beban itu sebuah tantangan yang akan membuat kita semakin mengerti tentang maksud Tuhan. Sehingga ketika kita memperhatikan pembacaan ini, pada akhirnya kita akan lihat pada Lukas pasal 12 ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Jangan ragu, jangan khawatir. Segala sesuatu yang kita butuhkan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan sediakan. Karena tidak ada satu hamba pun yang setia yang pulang dengan tangan kosong. Ketika dia pulang dengan sukacita, dia akan melihat berkat Tuhan hadir tepat pada waktu yang kita butuhkan. Maka mari kita saling menopang dalam pekerjaan pelayanan ini. Harus bersyukur karena firman Tuhan menegur kita. Bukan pendeta yang sedang menegur, tapi firman Tuhan sedang menolong karena Dia mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi kita, Dia akan membiarkan kita terjebak terus pada perbuatan dosa dalam kehendak hati kita. Oleh sebab itu kepada setiap kita, hamba-hambanya yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan ini, mari kita menjadi pengurus rumah GKI dengan setia. Dimanapun kita akan pergi dan berada nanti, mari kita mengurus rumah GKI dengan sungguh, dengan jujur, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan, dengan hati yang selalu siap ketika kita dinasihati, diarahkan. Sesuatu yang luar biasa adalah kita dipercayakan untuk membangun persekutuan jemaat. Dan jangan menjadi hamba yang jahat. Sebab hamba yang jahat akan membuat jemaat tidak terbangun, tetapi jemaat pun akan menjadi jahat. Dan tidak ada jemaat yang Tuhan punya yang disebut jemaat yang jahat. Jemaat yang Tuhan punya adalah dia berdiri di batu karang yang kokoh, yang selalu suka mendengar, yang selalu suka dinasihati, yang selalu suka saling menguatkan, saling membangun.
Jadi bila ada selama ini mengakhiri periode kita dan mengakhiri hidup kita ini telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari rendah hati di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan ampun. Tapi kalau Tuhan sudah bilang, hambaku engkau sudah kuampuni, lakukan pengampunan itu jadi berkat bagi banyak orang. Supaya pada akhirnya kedapatan rumah GKI di Jemaat GKI Ebenezer Unif 751 Raider didapati oleh tuannya ada pengurus-pengurus rumah yang tetap setia, yang tetap kuat dalam iman, yang tetap mau bercahaya, yang tetap mau memperkatakan kebenaran tentang Dia yang mengasihi kita. Bawa kehidupan kita dan persekutuan jemaat dan keluarga kita untuk sungguh-sungguh mengenal Allah yang mengasihi kita. Supaya kita ketika mengenal Allah, pertanda kita harus tahu apa yang Allah mau, yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan akan menolong berkati kita dalam menyukseskan penjaringan majelis jemaat untuk ada di periode 2022-2027. Pun ketika di antara saudara-saudara ada yang masih dalam penjaringan itu, bersyukur karena hidup ini Tuhan hargai, dan hargai apa keputusan Tuhan. Sambil kita membenahi hidup ini supaya kita akan melihat benar Tuhan sudah mati karena dosa saya, maka saya harus membayar itu dengan pemberian diri yang setia. Saya harus memberi itu kepada Tuhan. Sekali lagi, anggap saja saya dan saudara, ini akhir hidup kita, bukan akhir periode, akhir hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh, supaya kita akan didapati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang punya gereja ini, yang punya rumah besar ini. Kita setia, kita kuat di berbagai persoalan, tantangan, cobaan yang datang. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita kenal bahwa Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan akan menolong kita di dalam seluruh tugas pelayanan dan pekerjaan kita tiap hari. Bahwa firman ini sampaikan kepada semua orang. Tetap berjaga-jaga dan tetap waspada. Berikatkan kehidupan kita dengan kebenaran firman. Supaya hidup kita bercahaya. Menyenangkan hati Tuhan. Berdampak dalam kehidupan, ada sukacita dengan orang lain. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, mari saya mohon jemaat untuk berdiri. Kita hendak sama-sama menyatakan pengakuan kepercayaan kita sambil kita siapkan nyanyian rohani 3. Kita siapkan nyanyian rohani 3 ayat 1 untuk kita aminkan. Pengakuan kepercayaan hendak kita sampaikan bersama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, maka mari kita mengaku kepercayaan kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hormat bagi Allah.
Persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Yesus Kristus, mari kita ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang punya firman, kiranya kuasa Roh Kudus mengikat firman Tuhan itu ada di dalam hati kami, tertabur dengan baik dan diterima dengan baik. Yang dengan syukur mau menjadikan firman Tuhan itu kekuatan untuk melangkah ke depan dengan tetap terus membuat kami bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran itu, yang pada akhirnya melalui kebenaran firman yang kami dengar dia berbuah dan akan kedapatan bukan buah-buah yang asam dan pahit yang busuk, tetapi akan didapati buah-buah yang baik, yang sedap, yang enak dinikmati bersama dengan orang lain. Kami rindu situasi hidup kami, situasi hati kami akan mengalami hal yang sama. Ada kerinduan untuk disapa oleh firman-Mu dan ada kerinduan untuk diubahkan oleh firman-Mu, ada kerinduan untuk mau membenahi. Supaya pada akhirnya ketika pun kami harus dipanggil Tuhan, hidup kami sudah berbuah, hidup kami sudah berubah, hidup kami sudah berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami sudah menjadi berkat bagi rumah besar GKI. Melalui pekerjaan pelayanan, melalui tugas tanggung jawab, melalui pekerjaan di mana kami gumuli, di sana hidup kami boleh bersaksi dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan, segala keterbatasan sering ada pada kami, tetapi kami tak bersyukur ada Engkau Tuhan yang luar biasa, yang sungguh mengasihi kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Walaupun seringkali kami sering tidak mau mengasihi Tuhan karena hanya melihat kepentingan-kepentingan kami sendiri. Kami lupa bahwa kalau ada saat ini hidup kami ini sesungguhnya karena berkat anugerah dan rahmat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Buatlah kami selalu menjadi orang-orang yang setia, tetapi setia di dalam memberlakukan firman yang mengantar kami boleh bercahaya bagi orang lain melalui sikap, tutur kata, perbuatan kami yang memuliakan Allah, yang membuat warga jemaat, membuat keluarga, membuat sesama kami mengalami berkat kasih dan sayang Tuhan, mengalami berkat sukacita dan memiliki damai sejahtera. Tuhan, ajar kami untuk tahu hidup merendahkan diri, supaya hikmat yang Tuhan beri memampukan kami untuk bisa melihat mana yang harus kami lakukan seperti yang Tuhan kehendaki, dan mana yang harus kami hindari di dalam hidup kami yang Tuhan tidak kehendaki, supaya kami jangan kedapatan sebagai hamba-hamba yang setia tetapi tidak memberlakukan kebenaran firman-Mu. Kasihani kami Tuhan, tolong kami supaya semua kami yang mendengar firman di saat ini terberkati dalam kasih sayang Tuhan, mengantar kami pada akhirnya bersuka cita, berbahagia, sebab ketika pun Tuhan ambil hidup kami saat ini, kami sudah boleh menjadi berkat, membuat warga jemaat, membuat keluarga kami, membuat sesama kami tersenyum karena menikmati berkat selamat Allah. Tolong kami bila pun di dalam kehidupan kami masih kami memberlakukan kehendak hati kami. Kami mungkin masih kedapatan menjadi orang-orang yang tidak membangun orang lain. Kami mungkin menjadi hamba-hamba yang jahat, yang membuat orang-orang di sekitar kami tidak terbangun dalam kebenaran firman-Mu. Ampunkan kami Tuhan. Ampuni kami, biarlah kami tetap terus menikmati berkat kasih dan sayang Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dalam rendah hati, dimanapun kami ada, kami akan menjadi terang, menjadi garam, memberi berkat sukacita untuk semua orang. Melangkahlah dengan kami jemaat-Mu yang ada untuk masuk di minggu kerja baru ini dengan seluruh kegiatan aktivitas yang akan berlangsung.
Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda muka bumi ini, terlebih kami yang ada di Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, tetapi biarlah kami tetap terus tidak melihat bahwa pandemi ini menjadi penghalang kami datang kepada Tuhan. Tetapi biarlah kami mau mengerti bahwa sesungguhnya melalui pandemi ini kami sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, karena cuma di dalam Tuhan kami akan hidup. Cuma di dalam Tuhan kami akan sembuh. Cuma di dalam Tuhan kami mampu melewati pergumulan sakit ini. Ketikapun kami harus terdampak dengan virus corona, kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang akan membalut rasa sakit kami, luka kami, semangat kami. Ada kasih Tuhan yang memberi kami ketentraman, kenyamanan. Kami tetap percaya, karena segala situasi kondisi yang dihadapi ini, masih banyak kedapatan orang percaya, jemaat Tuhan, mengabaikan persekutuan dengan Tuhan, mengabaikan tanggung jawab di dalam pekerjaan pelayanan ini, mengabaikan kebersamaan itu semakin diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan tolong beri hikmat dan kemampuan bagi kami untuk selalu hidup bersyukur, sebab sesungguhnya ini hal-hal yang seringkali kami lupa untuk melihat ada Tuhan yang selalu mengingatkan dan memanggil kami duduk bergumul bersama dan juga bertukar pikiran bersama di dalam membangun persekutuan jemaat ini, supaya jemaat pun terbangun memandang kepada Tuhan dengan rendah hati dan melihat bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, Allah yang maha baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang sangat menghargai dan menghormati kami umat-Mu. Kami mohon Tuhan Allah, supaya semua kami, hamba-hamba-Mu dan jemaat Tuhan, menyadari betapa terbatas adanya kami. Jikalau Tuhan tidak bersama dengan kami, maka menjadi sia-sialah hidup ini. Lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami tetap terus melangkah ke depan, boleh memberi buah melalui hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Berkati majelis jemaat para penatua dan syamas yang selalu dengan sukacita ada dalam pekerjaan pelayanan, ada dalam kebersamaan, ada dalam kerinduan untuk duduk berdoa bersama, menopang semua hal yang digumuli di tengah pekerjaan pelayanan di rumah GKI Jemaat Ebenezer Yonif 751 Raider. Tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi kami dan sukacita. Sambil kami tetap mohon Tuhan, berkati keluarga kami, dampingi keluarga kami, jaga serta lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Supaya saat kami melayani jemaat-Mu, kami pulang, keluarga kami ada dalam berkat sukacita dan selamat dari Tuhan. Pekerjaan keseharian yang Tuhan anugerahkan bagi kami, ajar kami untuk selalu setia mengerjakan semuanya itu dengan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga kami pun jadi berkat di tengah tugas pekerjaan kami tiap-tiap hari. Berkati badan pelayan unsur PKB, PWPAM, dan PAR. Tambah-tambahkan berkat sukacita dan damai sejahtera. Tambah-tambahkan kesetiaan, ketaatan, dan hidup takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati semua panitia, panitia pembangunan fisik, panitia HBG, panitia penjaringan majelis baru, pengurus paduan suara, tambah-tambahkan berkat sukacita di tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berkati tim multimedia yang sebagian besar anak-anak muda yang telah memberi diri mereka, membagi waktu mereka untuk selalu boleh menopang pekerjaan pelayanan di tengah jemaat GKI Ebenezer Yonif 751 Raider. Biar berkat damai sejahtera Tuhan ada bagi mereka, melihat semua hal yang mereka gumuli tiap-tiap hari, tangan Tuhan merangkul, menolong, menopang, dan memberkati. Memberkati semua yang terpanggil dalam pelayanan, di dalam iringan orjen, kostor, tata usaha. Tuhan, beri mereka selalu kesehatan, sukacita, tambah-tambahkan kesetiaan dan takut Tuhan, supaya mereka selalu mengerjakan tanggung jawab ini dalam
kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang datang kepadamu. Kami pun yang ada di dalam rumah Tuhan, hamba-hambamu terpusat di rumahmu. Mengangkat hati bergumul untuk kehidupan warga Jemaat GKI Ebenezer Universitas 1 Raider dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Dari anak bayi sampai kepada orang tua lanjut usia. Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau rangkul jemaat Tuhan, Engkau jaga serta pelihara supaya kehidupan warga jemaat memasuki minggu kerja baru tetap terus merasakan penyertaan Tuhan, dan ajar kepada warga jemaat untuk selalu mengandalkan Tuhan, bersandar, berharap pada pertolongan Tuhan. Tapi juga Tuhan, jemaat-Mu ada yang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau berbelas kasihan buat warga jemaat yang sedang bergumul atas kesehatan mereka. Di dalamnya keluarga Bapak Andreas dan Ibu Andreas yang sedang sakit. Bapak sedang ada di rumah sakit dan Ibu di rumah. Juga Bapak Mei di Amping yang sedang sakit di rumah. Ibu Bangalino yang sedang dalam proses pengobatan di Makassar. Ibu Dautandi dalam proses pemulihan. Bapak Nur Kolis yang sedang sakit di Nabire. Ana Loisa Nusmese yang sedang dalam proses pengobatan, Ibu Siang dari kelompok 5, Bapak Markus Amping, dan juga Ibu Amping yang sedang sakit di rumah. Tangan-Mu yang berbekas paku kiranya menjamah mereka. Biarlah jamahan tangan Tuhan melalui darah Kristus Yesus hadir, mengalir, membasuh dan menghancurkan segala sakit penyakit itu, dan hidup berpengharapan hamba-hambamu sungguh menjadi berkat, kekuatan dan sukacita, sehingga mereka tidak sendirian di dalam pergumulan sakit ini. Tetapi Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau menguatkan, memberi kesabaran, ketabahan, memampukan mereka. Dengan percaya mereka mengalami kesembuhan. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapak, Ibu Janda, Bapak Duda, anak yatim piatu, orang tua usia lanjut. Tuhan tolong kuatkan, jaga pelihara mereka, biar ada damai sukacita yang mereka nikmati bersama keluarga, sehingga mereka tetap terus hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup tiap hari. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Hanya kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sambil bermohon ampunkan salah dosa yang banyak kali kami buat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita siapkan nyanyian rohani 176. Nyanyian rohani 176 kita akan nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Kita akan nyanyikan ayat 1 sambil duduk, dan pada ayatnya yang kedua kita akan nyanyikan sambil berdiri. Dunia dalam rawa payah.
persekutuan jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, baik hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gedung gereja, tapi juga jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya berkat firman Tuhan tetap terus menolong, menopang kita untuk tetap hidup setia dan hidup takut Tuhan, serta menjadikan hidup ini boleh berarti dan menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita pergi dan berada. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Onomi, Reimai, jemaat ambil saat teduh. Ibadah di minggu pagi ini telah usai. Atas nama seluruh hamba-hamba Tuhan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deti yang boleh mewartakan kebenaran Tuhan. Dan kiranya dalam tugas pekerjaan pelayanan kita memberi hidup ini untuk pekerjaan Tuhan. Begitu juga terima kasih untuk semua warga Bapak Ibu jemaat yang boleh mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Peganglah kebenaran Tuhan, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, dan muliakanlah Tuhan di setiap tindakan dan perbuatan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.